ternyata sumber kenaikannya adalah dari basis pendukung Pak Jokowi non PDI Perjuangan yang eksodus dari Mas Ganjar ke Prabowo Gibran, terutama pasca pendaftaran ditutup. Dan migrasi itu belum selesai. Data terakhir sudah mencapai angka 45%. Jadi migrasi dari basis pendukung Pak Jokowi yang sebelumnya memilih Mas Ganjar. Hai netizen, salam sehat, salam waras. Ada 3 capres. Jadi kalau temen-temen pengen pilih yang jago ngomong, wah besok nih debat paling jago ngomong, Anda pilih nomor 1. Dia pasti menang debat, ya. Pilih nomor 1. Tapi pekerjaan yang sudah dibangun Jokowi diacak-acak. Untuk kita memastikan semangat dan visi kita bersatu bersama, kita harus bisa menyampaikan kurang ikhlas apalagi Pak Prabowo. Beliau tidak menjanjikan, beliau sudah membuktikan keikhlasan beliau menempatkan Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait Prabowo Subianto yang merupakan capres dari Partai Gerindra, di mana pada akhir-akhir ini hampir semua lembaga survei menunjukkan angka positif bagi pasangan Prabowo Gibran karena selalu berada di puncak hasil survei atau elektabilitas berada di puncak, mengungguli 2 pasangan lainnya. Ketika Pak Joko Widodo awal mulanya mendukung Ganjar Pranowo, hasil survei selalu menunjukkan nilai positif bagi Ganjar. Hal tersebut sering diumbar atau ditunjukkan oleh para pendukung Ganjar Pranowo atau dari kubu PDI Perjuangan. Dan hal tersebut seringkali ditampilkan terkait dengan hasil survei. Namun ketika Jokowi beralih dukungannya kepada Pak Prabowo, justru di situ reaksi dari para pendukung Ganjar Pranowo atau kubu PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa mereka tidak percaya dengan hasil survei yang ada itu. Ini sudah berbanding terbalik. Ketika awalnya nilai Ganjarnya positif atau berada di posisi puncak, lembaga survei dipercaya. Namun ketika dalam perjalanan Ganjar sudah berada di posisi bawah dan berganti posisinya Prabowo di posisi puncak, justru pendukung dari PDI Perjuangan tidak mengakui hasil survei tersebut. Ada yang mengatakan bahwa ya lembaga survei itu tidak independen dan lain-lain. Dan dalam video ini kita akan mendengarkan atau menyaksikan bagaimana seorang Burhanuddin Muhtadi, ya salah satu pengamat politik dan juga dari lembaga survei, menurut hasil survei mereka bahwa kemungkinan besar pasangan Anies Imin lah akan mendampingi pasangan Prabowo Gibran untuk memasuki putaran kedua nanti. Nah, ini berdasarkan hasil survei ya untuk sementara waktu. Tentunya dengan hasil survei yang ada ini, para pihak atau para kubu dari masing-masing pasangan tentunya harus bisa melihat hasil survei sebagai nilai positif, hal positif yang diambil untuk bisa memberikan motivasi, solusi dan juga mencari jalan keluar agar ketika unggul tetap unggul. Jika nilainya kurang unggul, harus bagaimana caranya untuk diperbaiki. Oleh karena itu, mari kita saksikan video selengkapnya. Kalau kita lihat data per hari ini, meskipun Pak Prabowo Gibran sempat melorot pasca putusan MK dan saat itu statistically dead heat hanya beda 0, dibanding dengan Ganjar Mahfud, tapi setelah pendaftaran Capres-Cawapres ditutup oleh KPU tanggal 25 Oktober, trennya justru makin melebar. Sekarang yang terjadi adalah elektabilitas Prabowo Gibran melesat, meskipun belum capai 50%, sementara Mas Ganjar menurun. Bahkan beberapa survei yang saya percaya kredibilitasnya, itu elektabilitas Ganjar Mahfud dengan Anies Baswedan Muhaimin itu sudah imbang. Jadi ketika Ganjar Mahfud turun, elektabilitas Pak Prabowo Gibran naik. Nah, kalau kita lihat dari data, ternyata sumber kenaikannya adalah
dari basis pendukung Pak Jokowi non PDI Perjuangan yang eksodus dari Mas Ganjar ke Prabowo Gibran, terutama pasca pendaftaran ditutup. Dan migrasi itu belum selesai. Data terakhir sudah mencapai angka 45%. Jadi migrasi dari basis pendukung Pak Jokowi yang sebelumnya memilih Mas Ganjar. Jadi pada titik itu sebenarnya Ganjar Mahfud jauh untuk mencapai satu putaran. Meskipun saya juga harus mengatakan Prabowo Gibran belum satu putaran. Yang bisa saya katakan hari ini adalah Prabowo Gibran kemungkinan lolos putaran kedua kalau gagal mengunci ke magic number 50% plus. Nah, siapa yang mendampingi Prabowo Gibran kalau terjadi putaran kedua? Kalau skema polanya itu belum berubah, di mana penurunan basis Pak Jokowi di Mas Ganjar belum selesai dan diikuti oleh stabilitas dukungan terhadap Anies Muhaimin, kemungkinan yang mendampingi Pak Prabowo malah Anies Muhaimin. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan bagaimana analisa dari salah satu pengamat politik, Pak Burhanuddin Muhtadi. Beliau menyampaikan bahwa kemungkinan besar yang akan mendampingi Prabowo Gibran untuk masuk ke putaran kedua adalah Anies Imin. Ini dilihat dari hasil survei dan juga dinamika yang terjadi saat ini, di mana sebagian besar pendukung Ganjar yang awalnya adalah pendukung setia dari Jokowi beralih dukungannya ke Prabowo Gibran. Oleh karena itu, Prabowo Gibran mengalami kenaikan, sedangkan Ganjar Mahfud mengalami penurunan. Dan sekarang justru angkanya hampir sama dengan Anies Imin. Oleh karena itu, menurut Pak Burhanuddin tadi, jika para pendukung Jokowi migrasi ke Prabowo Gibran belum selesai, artinya masih ada kemungkinan bertambah, otomatis ya pendukung dari Ganjar Mahfud akan semakin turun. Oleh karena itu, jika dengan skema yang ada, di mana migrasi pendukung dari Ganjar ke Prabowo masih ada, dan juga Cak Imin mengunci posisi dukungan saat ini dan juga bisa menambah sedikit-sedikit lagi dari pendukung Ganjar Pranowo, maka kemungkinan besar jika tidak terjadi satu putaran, maka yang akan mendampingi Prabowo Gibran adalah Anies Imin. Nah, kalau memang benar demikian, kira-kira apa yang terjadi? Silakan tulis di kolom komentar. Hai netizen, salam sehat, salam waras. Ada 3 capres. Jadi kalau temen-temen pengen pilih yang jago ngomong, wah besok nih debat paling jago ngomong, Anda pilih nomor 1. Dia pasti menang debat. Ya. Pilih nomor 1. Tapi pekerjaan yang sudah dibangun Jokowi diacak-acak. Rencana besar 2045 jangan mimpi terwujud. Kalau Anda, teman-teman mau pilih orangnya nurut, sopan santun, aduh luar biasa nurutnya, ya kan? Apalagi sama ketua umum. Anda pilih nomor 3. Ya, suasana happy, keluarga bahagia, ya. Tapi pekerjaan berantakan, penundaan di mana-mana, sudah pasti rencana hilirisasi batal, infrastruktur akan berantakan, korupsi akan makin marak, ya kan? Rekam jejak, Anda pilih nomor 3. Tapi kalau masyarakat ingin memilih negara ini maju di 2045, ya, ekonomi naik, ya, dan generasi milenial, Gen Z maju mendapatkan peluang yang besar, Anda pilih nomor 2. Prabowo pasti kalah debat besok. Kenapa? Karena Prabowo tidak pandai bicara. Dia hanya pandai mengikuti perintah Bapak Jokowi. Tegak lurus. Apa yang Jokowi perintahkan akan dia laksanakan.
Begitu. Dan di sana ada Gibran yang siap membantunya. Full heart, full time. Siapa yang saudara mau pilih? Nomor 1, jago bicara, lelet bekerja, ngomongnya ngaco. Atau nomor 3, penurut, sopan santun. Ya kan? Intervensi parpol luar biasa akan terjadi. Atau nomor 2, yang akan membawa negara ini maju. Pilihan di tangan Anda. Ya? God bless you, all the best. Baik sahabat sekalian, itulah sebuah analisa dari seorang netizen terkait ketiga capres. Jika diadu debat, maka ya menurutnya pasti Prabowo kalah debat. Kenapa Prabowo bisa kalah debat? Karena Prabowo tidak pintar omong, tetapi beliau hanya bisa bekerja. Dan dengan tulus hati ia bekerja. Karena menurut analisa dari netizen ini, bahwa yang pintar berkata-kata, merangkai kata-kata indah, itu pasti pasangan nomor 1. Tetapi kalau bersoal kerja, ya nanti dulu. Mimpi untuk 2045 Indonesia emas, kemungkinan besar, ya diragukan kemungkinan besar terrealisasi. Ketika Anda memilih orang yang mungkin santun, sopan, penurut, ya terhadap perintah dari ketum partai, mungkin ada pasangan nomor 3. Tetapi ketika Anda mencari orang yang memiliki independensi yang tinggi, yang benar-benar berpikir dan bekerja untuk rakyat, yang dengan ikhlas, dan juga yang kemungkinan besar akan menunjang pikiran-pikiran brilian dari para kaum muda, generasi Z, generasi milenial, tentu pasti itu adalah pasangan nomor 2. Sehingga menurut netizen ini bahwa jika adu debat, kemungkinan besar Prabowo kalah. Tetapi kalau diadu soal kerjaan, ide, dan juga gagasan yang tentunya untuk melanjutkan karya-karya besar dari Presiden Jokowi, maka pilihlah nomor 2. Kan mereka mau kita jadi bangsa yang maju. Tidak, ya mana ada negara lain mau kita ini jadi bangsa yang maju. Ya kalau perlu kita ini jadi bangsa miskin, dan kita ini diambilin semua bahan-bahan mentah kita, dan kita ini selamanya tergantung kepada negara-negara lain, sehingga kita impor melulu. Sains teknologi kita tidak berkembang, kita tidak pernah menjadi negara industri. Ya sampai barang kecil-kecil mulai dari golok, cangkul sampai peniti pun kita impor dari Tiongkok. Ini kan bangsa yang sama sekali tidak masuk akal. Hal-hal yang sederhana seperti itu harus kita impor, dan saya kira ya itu salah satu target juga dari negara-negara lain. Misalnya IMF pada waktu itu menginginkan supaya kita tidak melompat kepada teknologi tinggi. Jadi mereka pinjami uang, mereka bantu kita, tapi stop untuk industri strategis, terutama industri pesawat terbang yang dibangun oleh Pak Habibie pada waktu itu. Makanya memang ada perintah ke sana? Iya, ke sana. Berarti nggak mau kita maju? Nggak pernah mau. Mereka kasih duit, tapi kau jangan maju kayak gitu, Iya, kayak gitu bukan aja. kasih duit, dipinjemin. Iya. Dipinjemin pula, bukan Iya. kasih duit. Dan negara-negara tetangga kita juga yang bersimpati ada, seperti Malaysia, tapi yang kurang bersimpati juga Pak Lee Kuan Yew pada waktu itu. Singapura juga malah memanfaatkan krisis kita. Saya beberapa kali bicara dengan beliau di Singapura, dan beliau minta saya bolak-balik ke Singapura untuk berdiskusi dengan beliau. Dan ya banyak sekali pandangan-pandangannya yang menurut hemat saya sih justru ketika kita dalam keadaan krisis mestinya kita saling bantu-membantu, malah ya, itu tidak terjadi, malah ingin memanfaatkan situasi yang kita hadapi, sehingga Pak Habibie sangat kecewa pada waktu itu. Padahal kita tahu juga ekonomi Singapura kan juga sangat berat tergantung kepada Indonesia juga kan, seperti kita ketahui. Oke, berarti benar dong ada quotes yang bilang masih enak zaman tuku toh? Mungkin ada benarnya dari segi pembangunan ekonomi. Pak Harto itu mencapai sesuatu yang spektakuler, ya, sesuatu yang luar biasa, walaupun bukan tanpa kritik ya. Misalnya masalah pemerataan yang kurang sekali ya, sehingga tidak terlalu salah dikatakan Oma Irama ya, orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin. Itu bisa terjadi pada masa Pak Harto ya. Tapi memang mau tidak mau strategi ekonominya harus begitu. Dia harus menciptakan kelas menengah dan menciptakan kelas high class yang tinggi untuk kemudian ini terangkat ke atas ya. Kalau semuanya
kalau semuanya itu tidak mungkin tercapai dalam waktu seketika. Mau tidak mau harus menciptakan kelas menengah yang kuat, ya, dan kelas atas yang kuat juga untuk mengangkat kelas yang di bawah itu. Nah, jadi bukan berarti orang kaya dan orang kelas menengah itu dimiskinkan. Mereka bikin kaya tapi harus mengangkat yang di bawah itu juga harus kaya, gitu. Walaupun kadang-kadang mentalitas bangsa kita kan tidak suka lihat orang kaya, ya, malah benci sama orang kaya, ya. Tapi orang kaya juga jangan sombong-sombong juga, begitu. Kira-kira seperti itu. Pak, ini kan atau mungkin ya, kan pada waktu zaman Soeharto kan korupsi kan besar-besaran. Ya. Mungkin nggak justru itu ketahuan, tapi zaman Soeharto adalah salah satu zaman keemasan, zaman terbaik. Mungkin nggak pada waktu zaman Pak Soeharto yang sendiri dan keluarganya yang korupsi. Pada waktu sekarang, yang korupsi banyak banget, bukan cuma satu. Baik, sahabat sekalian, itulah Pak Yusril, ya, salah satu tim pemenangan, tim kampanye nasional dari Pak Prabowo Gibran, yang tampil pada acara podcastnya Dr. Richard Lee dan menyampaikan beberapa hal. Dan menurut Pak Yusril, ini bukan soal kecurangan, tapi ini adalah strategi yang cerdas. Dan itu yang akan diwujudkan jika Prabowo Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Sekarang lebih banyak gimmicknya. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Ini tentu sesuatu yang tidak sehat. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, Pak Sohibul Iman, tadi beliau bilang tidak sehat. Tapi alhamdulillah Pak, saya, keluarga besar saya, Pak Prabowo, Mas Gibran, Jan Etes dalam kondisi sehat Pak hari ini. Kami sehat walafiat. Lagian ya Pak, sejujurnya narasi-narasi gemoy santuy itu yang ngeluarin pertama kali anak-anak TikTok Pak. Netizen TikTok, mending Bapak komplain deh sama anak-anak TikTok. Begitu Pak, di TikTok juga dibilang, ih Pak Prabowo gemoy banget kayak bayi Switzel abis mandi sore. Coba Pak Sohibul yang terhormat ya, Bapak bayangin kita nih TKN Prabowo Gibran, Bapilu partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Apa kepikiran Pak mendudukan Pak Prabowo? Kita bikin aja gimmick dia mirip bayi Switzel habis mandi sore. Gak kepikiran Pak kita juga. Itu kerjaan anak-anak TikTok Pak. Satu sisi ya Pak, saya coba merefresh pikiran kita semua. Pak Prabowo pernah masuk list 500 muslim berpengaruh di dunia. Pak Prabowo membangun universitas-universitas pertahanan di perbatasan Indonesia. Pak Prabowo membawa pertahanan Indonesia berada di list posisi 13 peringkat dunia. Memajukan alutsista dan juga membangun BUMN bidang alutsista di Indonesia, bidang pertahanan di Indonesia. Pak Prabowo mampu menjawab dalam pembahasan-pembahasan forum internasional. Terakhir, Pak Prabowo kemarin mampu menjawab dengan clear dan jelas pertanyaan dari Dubes Jepang terkait kebijakan hilirisasi Indonesia yang mengancam global free trade. Masa iya itu karena gemoy Pak? Oh iya karena gemoy nih. Jadi paham geopolitik kan nggak juga Pak. Hemat saya Pak, mungkin anak-anak muda, netizen-netizen TikTok itu punya point of view dan pemikiran tersendiri terhadap sikap-sikap politik yang terjadi. Misal, ada pertemuan tokoh politik A dan B. Kalau misalnya generasi-generasi baby boomers itu punya perspektif A dan B dan C. Oh tapi ternyata anak-anak muda ngelihatnya kok punya point of view D, E, F. Itu kan menjadi sah-sah aja Pak. Mereka membawa gerakan-gerakan politik ini ke dalam ruang yang riang gembira. Selama tidak menyalahi aturan, moral yang ada sih sah-sah aja gitu. Ini mungkin refleksi atau sikap yang dilahirkan karena memang sudah melihat dari 2014 dan 2019 atmosfer politik itu terlalu panas dan tarik menarik yang pada ujungnya kita ini sepakat bahwa persatuan itu lebih penting daripada segala hal. Dan Pak Prabowo kan juga selalu berpesan bahwa satu lawan terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Dan politik riang gembira yang Pak Prabowo inginkan, politik ide gagasan yang Pak Prabowo selalu junjung, mungkin semangat itu tersampaikan di generasi-generasi muda. Politik gagasan itu memang penting. Dan Pak Prabowo punya 8 program Asta Cipta dan juga 17 program percepatan. Dan kalau memang mau pembahasan secara substansial, ya orasinya kan bisa melakukan kritik secara substansial juga. Akhirnya Sohibul, salah seorang tim pemenangan dari pasangan Anies Imin, di counter balik oleh salah seorang pendukung dari Prabowo Gibran terkait narasi tentang gemoy, gimmick gemoy. Menurut tim pemenangan Anies Imin bahwa ya tidak cukup hanya dengan gemoy, seolah-olah hanya dengan orang-orang gemoy itu mampu membawa perubahan yang signifikan, yang luar biasa untuk bangsa dan negara ini. Tetapi
justru langsung di-cut oleh salah seorang tim sukses atau tim pemenangan dari Prabowo Gibran, bahwa sesungguhnya yang pertama kali mengatakan atau memberikan sebuah predikat kepada Prabowo dengan sebutan gemoy itu sesungguhnya adalah anak-anak TikTok. Artinya para TikToker yang awal memberikan atau menyematkan nama tersebut kepada Prabowo. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ada yang komen di TikTok bahwa Pak Prabowo gemoynya seperti anak bayi yang baru habis mandi sore dan lain sebagainya. Dan itu adalah hal-hal yang tumbuh secara organik dari kalangan anak muda dan tumbuh secara organik dari masyarakat. Tidak di-branding langsung dari kubu atau tim pemenangan. Dan itu yang perlu diketahui sehingga perlu diluruskan. Jangan sampai ya ada pihak atau kubu tertentu yang merasa bahwa istilah gemoy itu memang di-branding oleh tim pemenangan. Nah, itu tidak benar. Karena istilah gemoy tumbuh dan lahir secara organik dari masyarakat itu sendiri dan teristimewa untuk kalangan muda. Lembaga Masyarakat Adat Setanah Papua menyatakan sikap mendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini berdasarkan hasil musyawarah daerah ketiga Lembaga Masyarakat Adat Papua dari 6 wilayah adat serta 6 provinsi setanah Papua di Jayawijaya, ibu kota provinsi Papua Pegunungan. LMA secara resmi menyatakan sikap dukungan untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Baik, Papua bos. Ini Papua bos. Di sana itu kan rata-rata di Papua, walaupun tidak semua itu pakai noken. Kalau kepala suku, lembaga adat sudah mendukung seseorang, kepala sukunya sudah mendukung seseorang, maka seluruh pengikutnya suku itu akan satu suara. Artinya Papua sudah tidak perlu lagi diragukan. Kalau lembaga ketua adat lembaga Papua, seluruh Papua sudah berbicara, selesai sudah. Mendukung Prabowo Gibran, selesai. Prabowo Gibran 80% Papua bos. Jadi jangan ragu, mari bersatu, mari bersama kita dukung Prabowo Gibran. Sip, mantap. Baik sahabat sekalian, itu satu buah cuplikan video berita yang diangkat atau ditampilkan oleh Ketua Umum Relawan Militan Prabowo Subianto, yakni Purnawirawan Pak Mayor tadi menyampaikan bahwa sesungguhnya yang terjadi di Papua yang selama ini mungkin diklaim oleh pasangan tertentu, tetapi ya video yang ditunjukkan ini sekian banyak kepala suku juga mendukung Prabowo Gibran. Artinya kalau sekian kepala suku mendukung, nanti akan menyusul ikutan-ikutannya di belakang para kepala suku itu, tentu para anggota suku itu sendiri. Sehingga menurut Pak Mayor tadi bahwa ya boleh dikatakan 80% Papua itu mendukung Prabowo Gibran. Nah, ini entah berdasarkan data atau hanya feeling, tetapi menurut keyakinan beliau itu seperti itu. SBY turun gunung kampanye Prabowo Gibran di Demokrat Jateng. Nah, kalau untuk Pilpres kita sudah mendukung capres siapa? Pak Prabowo Subianto. Siapa cawapresnya? Pak Gibran. Demokrat konsisten kesatria. Kalau sudah mendukung Pak Prabowo sebagai capres, ya Pak Prabowo. Kita memberikan Pak Prabowo cawapresnya terserah jenengan. Nah, Pak Prabowo sudah mengangkat Pak Gibran. Kita juga kesatria, konsisten. Ya, kalau begitu kita dukung pasangan Prabowo Gibran. Itu Demokrat. Bisa dipegang kata-katanya, tidak sana sini. Baik sahabat sekalian, akhirnya seorang SBY turun gunung untuk memberikan atau melakukan kampanye Prabowo Gibran di Demokrat Jawa Tengah. Nah, kenapa harus di Jawa Tengah? Karena memang Jawa Tengah merupakan basis dari dua kandidat, yakni Ganjar Pranowo dan juga Gibran. Oleh karena itu, Pak SBY memandang perlu untuk turun gunung secara langsung di Jawa Tengah. Karena mengingat ini adalah salah satu wilayah atau provinsi dengan salah satu pemilih terbanyak di Pulau Jawa, dan juga menjadi basis massa dari kedua kubu atau kedua kandidat.
Sehingga dengan tidak cukup hanya dengan Mas Gibran dan juga beberapa tim pemenang, tetapi beliau merasa perlu untuk turun ke Jawa Tengah ini. Ya kalau memang mantan presiden saja sudah turun melakukan kampanye, ya apa yang harus diragukan lagi. Oleh karena itu, ya tentu untuk Jawa Tengah pasti akan terpecah karena ada dua kubu besar, tetapi Pak SBY yakin dan percaya bahwa sekalipun bagi-bagi, tetapi porsi terbesar tetap ada di pasangan Prabowo dan Gibran. Berapi-api tapi tetap santai. Untuk kita memastikan semangat dan visi kita bersatu bersama, kita harus bisa menyampaikan kurang ikhlas apalagi Pak Prabowo. Beliau tidak menjanjikan, beliau sudah membuktikan keikhlasan beliau menempatkan Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, beliau konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Mungkin dikatakan beliau sekarang sudah jauh lebih santai, tapi yang beliau perjuangkan masih sama dari awal beliau masuk ke politik sampai sekarang. Yang ketiga, untuk kita ada peaceful transition of power, untuk kita ada kepemimpinan yang berlanjut dari yang sebelum-sebelumnya. Ada presiden ke-6 dan kita yakin dengan Mas Gibran ada presiden yang ke-7 yang juga mendukung, dan kita akan melanjutkan dengan presiden yang ke-8 dengan kita melanjutkan. Dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, beliau ini sudah terus bertemu dengan Pak Jokowi hampir setiap minggu. Jadi beliau paham betul apa yang sudah diperjuangkan oleh Presiden Joko Widodo selama 2 periode ini. Untuk kita bisa melanjutkan itu semua, maka pilihannya hanya satu, yaitu Prabowo Gibran. Mantap! Dan juga tentunya Gibran mewakili mayoritas rakyat Indonesia. Tapi satu pesan terakhir, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tidak mungkin kita bisa 1 periode kalau Bapak Ibu dan teman-teman lengah, kalau teman-teman jumawa, kalau Bapak Ibu tidak mau untuk berjuang, bertemu langsung dengan rakyat. Setuju? Setuju. Dan di bawah terima santai. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik sahabat sekalian, itu salah satu bentuk orasi dari pendukung Prabowo Gibran yang tegas tetapi santai dan ya benar-benar mengartikulasikan setiap pernyataan atau statement atau kampanye isi orasinya dengan bagus. Dan tentunya ada satu poin di sini adalah bahwa sesungguhnya Prabowo Gibran lah orang yang tepat, pasangan yang tepat yang akan melanjutkan karya-karya Jokowi yang masih belum tuntas. Hal tersebut disampaikan tadi bahwa hampir setiap minggu Pak Prabowo terus bertemu dengan Pak Jokowi, tentunya untuk mendapatkan berbagai catatan, pekerjaan atau juga ya hal-hal mana yang perlu diperhatikan ketika kelak terpilih nanti. Dan mungkin pasangan atau paket dari Prabowo Gibran ini adalah pasangan yang paling beruntung. Kenapa? Karena mendapatkan dukungan dari 2 mantan presiden sekaligus, yakni presiden ke-6 SBY dan juga presiden ke-7 Jokowi. Belum tentu ya pasangan lain didukung oleh 2 mantan presiden sekalipun. Ya sekalipun itu PDI Perjuangan, hanya 1 mantan presidennya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Apalagi pasangan Anies Imin, yang memang tidak ada 1 mantan presiden pun yang mendukung mereka di pasangan di kubu tersebut. Oleh karena itu mungkin dari ketiga pasangan ini yang paling berbahagia dan yang paling mantap untuk bisa menghadapi situasi ini semua, tentunya juga mendapatkan bermacam-macam nasihat atau petuah dari kedua mantan presiden. Dan hebatnya lagi, dari kedua mantan presiden ini, yakni SBY dan juga Jokowi tentunya, yang nanti sebentar lagi akan selesai masa jabatannya, masing-masing 2 presiden ini pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. SBY juga 2 periode, Jokowi juga 2 periode. Nah, kalau memang sudah ada 2 mantan presiden yang hebat ini sudah bersatu, bukan tidak mungkin pasangan Prabowo Gibran akan keluar sebagai pemenang.
Kornas kader P3 meresmikan posko pendukung Prabowo Gibran di Jalan Samali, Jakarta Selatan. Dalam peresmian tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Habibur Rahman. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Habibur Rahman mengatakan bahwa ia sangat yakin bergabungnya kader P3 dapat membawa Prabowo Gibran menang hanya dalam satu putaran. Tak hanya Wih, Karinge, ini kader P3 di Jakarta mendukung pasangan Prabowo Gibran. Beberapa hari lalu kader PKB mendukung Prabowo Gibran, padahal PKB mengusung Anies Caimin. Beberapa waktu lalu juga simpatisan dan kader PDIP banyak yang mendukung Prabowo Gibran, padahal PDIP mengusung pasangan Ganjar Mahfud. Nah, sekarang kader P3 juga mulai masuk mendukung Prabowo Gibran. Karinge, bagaimana ini bos? Padahal P3 itu adalah masuk untuk pasangan Ganjar Mahfud. Ini luar biasa kawan. Nanti lama-lama semua kader partai yang ada di koalisi perubahan dan di koalisi Ganjar Mahfud separuhnya akan pindah ke pasangan Prabowo Gibran. Karena memang Pak Prabowo layak, sangat layak untuk memimpin yang besar, untuk memimpin negeri yang besar ini. Yang diwakili juga wakilnya adalah Mas Gibran. Baik yang videonya kawan. Baik, ini satu lagi berita menarik ya, dari para pendukung atau dari kader P3 Jakarta justru mengalihkan dukungannya bukan kepada pasangan Ganjar Mahfud, tetapi justru memberikan dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran. Dan hal ini diterima secara langsung oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo Gibran ya. Dan ini bukan sebuah kebetulan dan juga bukan hal baru, karena memang sebelum-sebelumnya juga sudah ada para kader dan juga simpatisan dari berbagai partai di luar kubu atau koalisi dari yang pendukung Prabowo Gibran ini. Tidak hanya dari P3 tetapi juga dari PKB dan bahkan dari simpatisan PDI Perjuangan itu sendiri justru memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Dan ya, dari hari ke hari dukungan itu terus mengalir. Oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah ancaman bagi kubu atau pasangan yang lainnya. Jika mereka tidak benar-benar jeli dan juga bisa memperhatikan para pendukungnya, tentunya akan tiris dalam perjalanan. Semakin banyak para pendukung ataupun kader partai pendukung kubu lainnya akan berbalik untuk mendukung Prabowo Gibran. Oh, kali ini insya Allah benar. Kalau kekuatan Jokowi dan Prabowo bersatu, ya kira-kira. Apalagi ada LBP di situ. Apalagi ada Pandawa 5 di situ. Baik, ini mungkin pernyataan atau statement yang dikeluarkan oleh Prabowo Subianto ketika mendapatkan dukungan dari Pandawa 5, tim relawan yang dibentuk oleh Luhut Binsar Panjaitan. Dan memang di kubu ini adalah kubu yang didukung oleh para elit dan juga ya orang yang boleh dikatakan di politik itu sudah kelasnya, sudah kaliber untuk di dunia perpolitikan. Selain dua mantan presiden yakni Prabowo dan juga Jokowi nantinya, dan juga didukung oleh para ketum partai-partai besar seperti Golkar, PAN, Partai Bulan Bintang, dan juga ada beberapa partai lainnya, termasuk juga dengan beberapa menteri. Salah satunya adalah Menko Marves yakni Pak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut Binsar Panjaitan ini
telah membentuk sebuah tim relawan yang diberi nama dengan Pandawa 5. Dan hal tersebut, beliau sudah deklarasikan bahwa Pandawa 5 akan memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Dari Aceh sampai Papua, tetapi kami selaku Ketua Umum Relawan Anak Bangsa akan fokus di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Jakarta, dan Banten. Tentunya Relawan Anak Bangsa ini akan fokus di Pulau Jawa. Target kita adalah menang sebanyak mungkin. Relawan Anak Bangsa ini targetnya ya target menang, jangan target kalah. Maka dari itu RAB ini, khusus DDI ini sudah terbentuk sampai ke desa-desa. Alhamdulillah, mereka akan menggerakkan daripada pikiran dan tenaganya untuk meyakinkan kepada masyarakat DDI ini bahwa yang terbaik adalah Prabowo Gibran. Luar biasa ya. Terus mengalir dukungan buat Prabowo Gibran. Ini satu lagi dari relawan anak bangsa yang menurut mereka, klaim mereka bahwa mereka terbentuk dari Sumatera hingga Papua, kelompok ini. Lalu mereka mengatakan bahwa akan fokus untuk memenangkan Prabowo Gibran di Pulau Jawa. Dan ini tentunya juga akan menambah amunisi dari pasangan Prabowo Gibran terkait dengan relawan-relawan yang militan yang akan mendukung mereka untuk menjadi presiden maupun wakil presiden di Pilpres tahun 2024 nanti. Kami relawan anak bangsa Jawa Barat siap mendukung Prabowo Gibran. Prabowo Gibran, satu putaran. Prabowo Gibran, satu putaran. RAB, yes! Viral, rupanya kalian yang kalahkan saya. 2 kali dikalahkan, tapi 2 kali saya waktu itu Pak Jokowi datang ke saya. Dia kalahkan saya, tapi dia yang datang ke saya. Di negara barat biasanya yang kalah, yang telepon atau yang datang kepada yang menang. Memang ilmu orang Solo ini luar biasa ini. Rupanya kalian yang kalahkan saya ini rupanya ya. Baru aku tahu ini kalian yang kalahkan aku ya. Generasi kami, saya katakan generasi jembatan. Kita adalah jembatan yang kita siap untuk diinjak demi masa depan Indonesia yang gemilang dan yang hebat. Dan saudara-saudara, kita harus yakini masa depan kita gemilang, masa depan kita hebat, masa depan kita luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ini satu bentuk pernyataan dari seorang Prabowo yang luar biasa. Dia harus mengakui dengan jiwa kesatria, jiwa besar sebagai seorang yang mantan TNI tentu punya jiwa besar yang tinggi. Ia mengakui bahwa 2 kali dikalahkan oleh Jokowi, tetapi ia balik ya memuji Jokowi bahwa Jokowi walaupun menang tetapi mendatangi Prabowo yang kalah. Menurut Prabowo kalau di dunia barat yang kalah harus datang kepada yang menang. Tetapi terbalik, Pak Jokowi justru sebagai pemenang datang bertemu dengan Prabowo. Dan menurut Pak Prabowo, ilmu orang Solo itu luar biasa. Dan biasanya terbalik. Harusnya dia yang ketemu Pak Jokowi, tetapi malah sebaliknya Pak Jokowi yang datang bertemu Pak Prabowo. Sehingga memang terjadilah kebersamaan yang dirajut mulai dari menjadi salah satu menteri di kabinet Jokowi, dan hasil akhirnya Jokowi harus mendukung beliau untuk menjadi capres. Dan kita akan teringat ada pada beberapa kesempatan mungkin 1-2 tahun lalu Pak Jokowi pernah menyampaikan depan publik bahwa ya Pak Prabowo 2 kali kalah tetapi dengan jiwa besarnya masuk di kabinetnya. Dan ia pun mengatakan, dan sekarang saatnya giliran Prabowo. Dan itu pernyataan yang dilontarkan oleh seorang Joko Widodo secara langsung di depan publik. Dan hal tersebut ternyata terrealisasi saat ini.